Salam S3, saya dengan Sister Mary ini. Dia orang Kupang, kan Sister tahu? Ya, sudah sini udah 2 tahun di sini. Ya, Sister, apa pengalaman yang paling mengesankan sama Sister di Semenaru? Oke, bagi saya pengalaman yang mengesankan di sini adalah pelayanan saya ya. Ya, sebagaimana saya juga pengalaman di rumah pembinaan. Tapi bedanya di sini, ya kalau di suster itu kan saya mengurus suster-suster. Di sini saya mengurus cowok-cowok. Tapi saya enjoy dan bahagia. Dan saya melihat mereka ini sebagai satu refleksi untuk saya juga. Bagaimana kalau ada yang kepala batu itu gimana? Anak-anak kepala batu itu kan jengkel juga tuh. Ya bersyukurlah Romo karena melihat mereka, maksudnya untuk saya juga membuat saya ada satu nilai, itu nilai kesabaran, rendah hati. Ya, itu. Suster juga banyak ke pasar, urus semua masakan untuk karyawan, karena itu sebagian karyawan supaya dapur bersih semua. Karena kan kalau tidak bersih kan makan kotor semua. Karena pasti ada hal yang menyenangkan, ada hal yang menjengkelkan. Dalam doa suster katakan apa ke Tuhan? Kalau Sister mengalami yang exciting kan gampang kita berdoa, Tuhan terima kasih. Itu kalau yang menjengkelkan, mungkin sudah omong begini dia tidak buat, anak-anak juga hilang semua. Kasih omong, iya suster dia tidak buat. Suster ingin habok mereka semua. Iya, saya membawa itu dalam doa saya, dalam refleksi semua pengalaman ya, pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang menjengkelkan. Dan kadang-kadang ya hanya diam, tapi suara hati paling dalam saya dan Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk mereka ya terjadilah. Karena sepertinya sudah kehabisan, maunya apa yang saya buat ya dalam doa ya pasti semuanya kembali dalam doa refleksi. Tapi ya maksudnya segala inisiatif yang mereka lakukan juga bersyukur bahwa itulah Romo ya, maksudnya biarlah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka ya terjadi. Betul, dan kadang-kadang tidak segala sesuatu yang mereka buat untuk saya secara pribadi saya harus ingatkan, tapi dalam diamnya saya itu anak-anak juga bisa berubah. Ya, yang penting dalam kehadiran saya, kesaksian saya, mereka akan berubah dengan cara Iya, karena anak kami ini dari berbagai macam daerah, ada Papua, ada Timor, ada Lembata, ada Flores ya, ada Sumbawa, ada Jawa, ada Sumatera, di Batam semua. Ini bagi saya pribadi, mungkin besar juga tidak tahu itu. Ini sebenarnya yang menggambarkan Indonesia sebenarnya. Sehingga tantangan saya lebih besar. Karena kan beda budaya. Kadang kita omong A, anak mengerti C. Kita omong B, anak mengerti B, min C, min D. Nah, hal seperti ini masalah budaya, kadang masalah karakter. Suster kadang-kadang dalam hal seperti itu, mungkin pasti sebagai manusia ada exciting ya. Kita kan juga ada pengalaman belajar semua. Apa cara yang suster yang paling jitu untuk menyadarkan anak-anak sebenarnya kami, anak-anak kita ini yang kadang kepala batu, kepala beton juga. Bagaimana cara supaya membuang sampah misalnya, jam studi tenang. Apa yang suster bisa, mungkin pengalaman suster yang buat dan jitu mempengaruhi mereka semua. Oke, yang pertama itu perlu yang paling penting adalah pendekatan dengan mereka dulu. Mungkin setiap bulan begitu yang anak-anak yang bermasalah perlu ada pendekatan dengan pembina secara konferensi atau dalam individual konferensi, biar supaya kadang-kadang anak-anak itu punya kelemahan, mereka punya kelemahan, tapi kadang-kadang yang kelemahan mereka itu mereka tidak pernah tahu. Ya, yang biasa kita para pembina yang mengobservasi dan kita melihat bahwa itu adalah satu kelemahan. Dan saat kita wawancara dengan mereka atau mereka dari hati ke hati untuk membuka diri, dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata ini kelemahan saya, dan kadang-kadang merugikan saya juga, merugikan lembaga, merugikan sesama. Sehingga yang paling penting dalam wawancara atau dalam individual konferensi seperti setiap bulan itu ya kita melihat positif dan negatif anak-anak. Setelah itu kalau kita sudah sampaikan dan kita beri masukan untuk mereka, ya dengan pelan-pelan mereka juga akan berubah. Dan itu menurut saya bahwa itu sesuatu yang penting sekali. Ya, kadang-kadang ya setiap hari ya saya juga punya pengalaman, kadang-kadang sudah menjengkelkan, saya juga kadang-kadang teriak, marah, dan untuk menghindar supaya saya juga jaga emosi saya, biasanya saya menghindar dulu. Saya pulang, mungkin saya ke rumah sebentar, duduk sedikit di rumah di biara atau istirahat, misalnya saya duduk di kafeteria sedikit, lalu sudah ada energi baru, energi positif, saya kembali lagi ke seminari. Itu cara saya. Ya. Kalau saya suster, saya tidak bilang sama teman-teman Romo, saya nggak mau mati muda di seminari. Kenapa? Nah, pengalaman kadang kita kan jengkel, tapi kita tidak boleh ngomong vulgar sama anak kita, tahan ya.
Nah, itu energi loh itu. Orang marah tuh energinya tuh sangat besar. Kalau disimpan di beton mungkin tidak apa-apa, disimpan di hati. Lama-lama hati jebol. Saya nggak mau. Sehingga saya bisa jengkel lah. Saya punya hobi itu saya tahu tuh ada babi-babi. Kedua ada olahraga badminton hari Minggu, Selasa, Kamis. Kalau saya bisa badminton meskipun saya tidak jago main, tapi kalau saya main saya teriak orang dengar seperti surga. Orang tahu ini Romo ini lepaskan stres. Suster, dalam teknik ini saya yakin perempuan lebih luas mengungkapkan perasaannya. Bagaimana cara menetralisir kemarahan, misalnya kan saya bilang nggak mau mati muda kan, kita nggak mau tensi tinggi, nggak mau kolesterol tinggi, karena energi negatif semakin lama disimpan semakin banyak mempengaruhi kita punya sistem. Pasti itu hukum alam. Nah, pasti tahu itu. Kita kan masih muda-muda nih, kita nggak menikah tuh, kita nggak mau mati muda. Nah, dalam menyikapi seperti itu, mungkin dalam mindset minimal dalam novisiat, pembinaan lanjut, apa yang kita bisa buat yang dapat menetralisir energi negatif dalam pikiran, dalam hati? Oke. Yang pertama itu saya menyendiri dulu. Saya bawa dalam doa, refleksi, tenang. Dan itu semua nanti saya menulis. Saya menulis sesuatu. Menulis cinta begitu kan? Saya menulis sesuatu, ekspresi lah. Yang kedua, yang paling tidak saya harus keluar dari Romo supaya ada energi positif yang baru. Ya, kadang-kadang jalan ke sawah sebentar saja, beritahu mereka untuk jalan. Ya paling tidak supaya sudah ada energi baru, saya masuk kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga hobi olahraga untuk tenis meja. Oh gitu kan? Kapan main? Tidak pernah saya lihat. Main, tapi yang penting anak-anak ada jadwal lah, tapi saya ikut. Tapi yang paling penting saya secara personal, secara pribadi itu saya harus duduk diam dulu loh. Duduk diam untuk duduk supaya ambil energi yang baru untuk kembali lagi. Tapi saya merasa enjoy bahwa saya juga sebentar dididik. Maksudnya kan melatih saya punya kesabaran, latih saya punya emosi supaya seimbang. Jadi saya merasa saya enjoy lah di sini. Kami dibantu oleh Suster RVM 3 orang, satu bagian Ustapur itu penulis kami semua. Anak-anak juga Romo diurus oleh Suster ini, Suster Mary. Ada bagian keuangan yang mengatur keuangan, uang masuk keluar semua, ada laporan tiap bulan. Ada bagian yang satu administrasi membantu semua itu. Kami senang dibantu oleh Suster RVM beberapa tahun di sini. Dulu saya juga waktu di sini 83, dulu guru saya itu guru bahasa Inggris orang Filipina, Suster Lydia Tayan. Sekarang udah umur 84 tahun ya. Karena saya berjumpa tahun 2012, beliau umur 82 tahun. Dia masih ketika saya misah, lalu saya cari. I know you are my student before, right? How do you know? Your dialect is Balinese. Of course, I speak English, but my Balinese can't avoid, right? Sekarang kita semua. Saya senang serada di sini. Suster, terima kasih banyak. Teruskan, jangan gampang mutung dan gampang kecewa sama anak-anak, karena ini kita tim ya. Kadang mungkin kami laki-laki mungkin lebih tapi kalau Suster kan kadang kalau kita jengkel itu tahan lama-lama ya. Sehingga nanti muka itu bisa bengkak sedikit. Kalau kami ini kalau jengkel omong saja selesai. Nah, itu mungkin perbedaan laki perempuan, tapi saya kira sehingga dengan ada tim, kami ada imam, ada Suster, kita mungkin ada balance sedikit. Anima sama animo diseimbangkan. Sehingga ini saya kira suatu hal rahmat bagi kami sendiri, bahkan kami dibantu dengan Suster. Mudah-mudahan dengan hadir di sini memberikan energi positif pada anak kami, karena betul namanya anak laki-laki, dia punya bandel tuh, kalau kita bisa marah sampai di neraka, tapi kita tahan, kita bisa mengupdate diri, kita juga belajar, terkadang tadi saya juga belajar dari pengalaman itu, dan anak juga belajar, sama belajar semuanya. Dengan Insya Yesus Suster di sini, kami semua tim berterima kasih, dan mudah-mudahan ada hasilnya. Meskipun nanti masih lama 16 tahun lagi, nanti baru ada nanti Romo Yoncika, Romo Dobler, karena 16 tahun lagi. Sehingga kalau kita pikir, hasilnya apa? Tuhan kerja pelan-pelan sekali. Seperti demikian, terima kasih banyak. Melayani sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih juga. Ya. Saya juga berterima kasih ya untuk para Romo yang sudah hadir di sini, khususnya Romo selalu memberitahu kepada saya tentang kebutuhan anak-anak ya. Jadi terima kasih banyak. Saya juga kadang-kadang bersyukur Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau memenuhi kebutuhan kami melalui sentuhan semua orang yang ya dengan murah hati memberi dari kekurangan dan kelebihan mereka melalui para Romo, sehingga saya juga merasa pekerjaan ini menjadi ringan ya. Jadi ini saja dari saya Romo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Suster, sampai next time ya, tak ulang. Thank you. Ya, cut.